Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Masmatik. Pada kesempatan kali ini, saya pengen sharing pengalaman saya pas pemberkasan CPNS dulu. Ada beberapa file, ini diantaranya 10 file yang harus saya persiapkan untuk pemberkasan saya. Apa aja file ini? Mari kita coba bahas. Baik teman-teman, jadi saya dulu adalah CPNS Angkatan 2019, di mana pemberkasan saya dulu ini dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 15 November 2020 dan TMT CPNS-nya di Desember 2020 dan SPMT atau ya pertama masuk kerja begitu di Januari 2021. Jadi kalau kalian sudah pemberkasan artinya semakin dekat dengan mulai masuk kerja. Yang pertama kita coba bahas ini DRH atau daftar riwayat hidup. Jadi format berkasnya dulu adalah DRH underscore nomor peserta. Kita coba lihat untuk DRH-nya. Ini adalah hasil cetakan DRH yang sudah saya download di website SSCASN. Ini nanti teman-teman kalau sudah download silakan dicetak, dan untuk nama, kabupaten, kota tempat lahir, dan tanggal lahir ini diminta untuk ditulis tangan menggunakan bolpen warna hitam. Nah, di sini silakan untuk teman-teman salin nama kalian menggunakan bolpen warna hitam, dan untuk kabupaten kota tempat lahir juga, dan untuk tanggal lahir, maaf ini saya sensor ya, tulisan saya jelek. Nah, selebihnya untuk yang bagian bawah ini adalah sesuai dengan isian yang ada di SSCASN. Selanjutnya adalah di riwayat pendidikan. Ini silakan teman-teman isi untuk bagian sekolah dasar sampai dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar. Dan di sini nanti yang dituliskan adalah nomor dari ijazahnya sendiri, kemudian tanggal ijazah, dan pejabat penanda tangan. Ini biasanya kepala sekolah, atau kalau kuliah berarti dia selaku rektor. Kalau saya di sini, ini saya dulu di sekolah Madrasah Ibtidaiyah ya teman-teman. Ini negeri, MI negeri, kemudian di MTS. Nah ini yang ini luar negeri alias swasta. Ini juga swasta dan ini adalah universitas saya. Jadi saya dulu melamar di formasi yang mensyaratkan bahwa pendidikannya adalah S1. Jadi saya isi dari SD sampai dengan S1. Kemudian untuk yang kursus, ini silakan bisa teman-teman isi jika teman-teman punya pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Selanjutnya adalah untuk pendidikan kalian. Riwayat pendidikan, ini kalau CPNS tidak wajib untuk diisi. Dulu saya kosongkan, karena sebenarnya saya bekerja di instansi swasta, tapi karena tidak wajib, maka saya kosongkan. Tapi jika kalian ingin menuliskan perusahaan kalian, diperbolehkan saja. Selanjutnya untuk tanda jasa, silakan kalau teman-teman punya, bisa untuk diisi. Kalau saya waktu itu belum punya tanda jasa, waktu itu baru punya tanda tangan. Jadi ini saya kosongkan saja. Selanjutnya adalah untuk riwayat keluarga. Di sini perlu kita tuliskan untuk istri atau suami bagi yang sudah beristri atau sudah punya suami. Jika belum ya bisa dikosongkan. Untuk nama mantan tidak perlu diisi ya teman-teman. Selanjutnya adalah untuk pengisian dari anak. Waktu itu saya belum punya anak, jadi ini saya kosongkan. Kemudian orang tua kandung ini wajib diisi ya, karena kita pasti punya orang tua. Selanjutnya jika punya saudara kandung maka di sini diisikan saja. Nah ini saya kebetulan anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi di sini saya tuliskan nama kakak saya dan di sini nama adik saya. Begitupun untuk nama bapak atau ibu mertua, silakan kalau bagi yang sudah menikah harusnya di sini diisikan. Tapi kalau belum, sini dikosongkan. Selanjutnya adalah untuk nama organisasi. Ini saya dulu isi dengan organisasi yang pernah saya ikuti adalah Himpunan Mahasiswa Matematika UNES. Nah, di sini silakan bisa untuk diisi atau bisa juga dikosongkan. Tapi jika di sini teman-teman punya pengalaman di organisasi politik, sebaiknya tidak untuk ditulis saja ya. Karena nanti sifatnya adalah ASN harus netral. Nah, di halaman yang terakhir nanti ada bagian-bagian keterangan lain, yaitu SKCK, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa atau narkotika, kemudian keterangan lain yang dianggap perlu. Di angkatan saya dulu yang disyaratkan adalah SKCK, ini nanti ditulis nomor dan tanggalnya. Kemudian di sini adalah pejabat yang menandatangani. Begitu pula dengan surat keterangan sehat dan untuk surat keterangan
bebas nafza. Nah, selanjutnya nanti di sini untuk bisa ditandatangani dan diberikan materai. Untuk ketentuannya dulu saya materai tempel, tapi untuk kalian coba nanti ikuti perkembangan di instansi kalian apakah menggunakan materai tempel atau menggunakan materai elektronik. Berkas selanjutnya adalah ijazah nilai. Di sini ijazah nilai itu adalah transkrip akademik. Kalau saya berarti transkrip akademik S1 saya. Kemudian di ijazah pendidikan berarti adalah ijazahnya. Kemudian pas foto ini silakan untuk diikuti ketentuannya. Kalau dulu saya harus background warna merah, kemudian pakaian formal, baju putih, dasi hitam. Kemudian foto kalau ini untuk keperluan pemberkasan wajib dilakukan di studio foto biar hasilnya itu standar formal kayak kepegawaian kayak gitu. Berkas selanjutnya adalah SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nah, bentuknya kalau punya saya dulu seperti ini. Nah, di sini ada dua nomor. Di sini ada nomor di bagian atas dan di bagian sini. Dulu yang saya inputkan ke DR adalah nomor yang ini ya, teman-teman. Kemudian untuk pembuatan SKCK, kalau untuk keperluan pemberkasan CPNS, bisa dilakukan di Polres kalau saya dulu. Kalau di Polsek itu belum bisa, jadi harus di kantor Polres. SKCK sendiri ini biasanya berlaku 6 bulan. Nah, diperhatikan dari pemberitahuan untuk instansi teman-teman, apakah tanggal SKCK ini harus setelah tanggal pengumuman. Kalau di tempat saya dulu harus setelah pengumuman. Kalau pengumumannya dulu kan dari tanggal 2 November, ini saya bikinnya tanggal 6 November. Kemudian yang penting juga adalah kalimat di sini, kalau di instansi saya harus menyebutkan kata seperti ini. Tidak boleh dengan kata lain, yaitu usul penetapan NIP CPNS. Kemudian kita lihat untuk berkas selanjutnya, surat keterangan bebas nafza. Punya saya bentuknya seperti ini, teman-teman. Untuk nomor yang dimasukkan di DRH adalah nomor yang ini. Yang jelas ini surat dari masing-masing rumah sakit itu bisa beda-beda ya, intinya yang di dalamnya ini adalah sama, yaitu menerangkan bahwa kita ini adalah sehat dan bebas dari nafza. Untuk surat seperti ini apakah bisa dilakukan pembuatan di puskesmas? Kalau di tempat instansi saya dulu disarankan agar dibuat di rumah sakit. Dan yang mengeluarkan harus dokter yang berstatus PNS. Untuk tanggal suratnya juga diperhatikan apakah dari instansi meminta untuk tanggalnya adalah setelah tanggal pengumuman. Kalau dulu saya kan pengumuman tanggal 2, saya bikinnya di tanggal 5 November. Kemudian untuk kalimat dari keperluan surat ini yaitu sama seperti yang di SKCK tadi, yaitu usul penetapan NIP CPNS. Ini untuk beda instansi bisa saja beda kalimat, nanti silakan diikuti untuk kalimat dari instansi yang teman-teman lamar. Nah, ini adalah lampiran dari suratnya. Kalau di tempat saya untuk pemeriksaannya adalah menggunakan 6 parameter ya teman-teman. Silakan untuk teman-teman diperhatikan nanti dari instansi yang kalian lamar memintanya untuk berapa parameter. Untuk berkas selanjutnya yaitu surat keterangan sehat. Ini biasanya kita bikin bersamaan dengan pembuatan surat keterangan bebas nafza. Punya saya bentuknya seperti ini. Untuk nomor yang saya masukkan di daerah adalah yang ini. Sama seperti ketentuan yang tadi, yaitu keperluannya, kalimatnya masih sama, yaitu usul penetapan NIP CPNS. Dan tanggal yang diminta dari instansi juga harus setelah tanggal pengumuman. Ini saya buat tanggal 5 November. Untuk berkas selanjutnya, surat keterangan kesehatan jiwa. Nomor yang saya inputkan di EDR adalah nomor yang ini. Masih sama dengan yang surat-surat di atasnya, yaitu keperluannya untuk usul penetapan NIP CPNS dan tanggalnya harus setelah tanggal pengumuman. Lanjut ke berkas berikutnya. Ada SPCP, ini adalah surat pernyataan calon pegawai. Kalau di tempat saya bentuknya adalah seperti ini, dulu diwajibkan untuk tulis tangan. Ketentuan tulis tangan atau diketiknya silakan diikuti sesuai dengan perintah dari instansi yang teman-teman lamar. Kebetulan dulu saya ini diwajibkan untuk ditulis tangan, jadi ya mau tidak mau saya harus menulis dengan tulisan tangan. Kurang lebih seperti ini bentuknya dan ini harus ditandatangani dan harus bermaterai. Untuk berkas selanjutnya yaitu Super 10. Ini adalah surat pernyataan 10 tahun mengabdi.
Bentuknya seperti ini kurang lebih. Kalau surat pernyataan yang ini dibolehkan untuk diketik, jadi saya memilih untuk diketik saja. Surat ini juga perlu ditandatangani dan bermaterai ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada surat lamaran. Punya saya bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, surat lamaran di tempat saya juga dulu wajib ditulis tangan. Dan tanggalnya harus setelah tanggal pengumuman. Ini saya dulu bikin di tanggal 9 November. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Dan ini sama harus ditandatangani dan harus bermaterai. Baik teman-teman, itu saja sharing dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditulis di kolom komentar.